Pagi itu Jakarta terasa berbeda. Langit masih diselimuti kabut tipis ketika kabar resmi dari Sekretariat Negara menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Presiden Prabowo harus menjalani perawatan medis di Singapura dan untuk sementara waktu, roda pemerintahan berada di tangan Wakil Presiden Gibran sebagai pelaksana tugas presiden. Dalam hitungan menit, berita itu menjadi tajuk utama media nasional maupun internasional. Di dalam Istana Merdeka, suasana berubah drastis. Biasanya tenang dan tertata, kini lorong-lorongnya dipenuhi langkah cepat para staf, ajudan, dan pejabat tinggi. Telepon berdering tanpa henti, layar monitor menampilkan siaran langsung dari berbagai stasiun televisi. Semua mata tertuju pada satu sosok yang sebentar lagi harus berdiri di garis depan. Gibran berdiri di ruang kerjanya dengan jas gelap yang baru saja dikenakan. Ia memandang keluar jendela, melihat halaman istana yang perlahan dipenuhi kendaraan resmi. Dalam benaknya, terlintas tanggung jawab besar yang tidak pernah benar-benar terasa nyata sampai detik itu tiba. Bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk menjaga stabilitas negara dengan ratusan juta jiwa. Beberapa menit kemudian, ia melangkah menuju ruang kredensial. Para pimpinan lembaga negara telah menunggu. Tidak ada upacara mewah, tidak ada selebrasi. Yang ada hanyalah pernyataan resmi dan penegasan konstitusional bahwa pemerintahan tetap berjalan. Ketika ia mengucapkan komitmen untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, ruangan itu hening, seolah semua orang menyadari bahwa momen tersebut akan tercatat dalam sejarah. Selesai prosesi singkat itu, agenda langsung menumpuk. Laporan ekonomi, keamanan nasional, hingga situasi geopolitik regional sudah menanti di meja kerjanya. Tidak ada masa adaptasi. Setiap keputusan yang diambil mulai hari itu memiliki dampak luas. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan pilihan, melainkan keharusan. Di luar pagar istana, masyarakat memberikan beragam reaksi. Ada yang optimistis, ada pula yang ragu. Media sosial dipenuhi analisis, prediksi, bahkan spekulasi liar. Sebagian pihak mempertanyakan kesiapan Gibran memegang kendali penuh, sementara yang lain melihat ini sebagai ujian kepemimpinan generasi baru. Menjelang siang, ia menggelar rapat terbatas pertama sebagai pelaksana tugas presiden. Para menteri duduk melingkari meja panjang dengan ekspresi serius. Gibran membuka pertemuan dengan suara stabil, menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak ada kebijakan strategis yang terhenti. Ia meminta setiap kementerian bekerja lebih cepat dan lebih presisi. Ketika laporan keamanan disampaikan, situasi dinyatakan kondusif meski ada dinamika politik yang mulai menghangat. Ia menginstruksikan agar seluruh aparat tetap profesional dan menghindari tindakan yang bisa menimbulkan kegaduhan baru. Stabilitas harus dirawat dengan pendekatan terukur, bukan reaktif. Sore harinya, ia akhirnya berdiri di depan podium konferensi pers. Lampu kamera menyala terang, mikrofon berjejer di hadapannya. Dengan nada tenang, ia menyampaikan bahwa kondisi Presiden Prabowo terus dipantau dan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi ketidakpastian. Pernyataannya singkat, namun tegas. Ia tidak mencoba tampil berlebihan, tidak pula menunjukkan kegelisahan. Sorot matanya mencerminkan keyakinan bahwa kepemimpinan bukan soal usia atau pengalaman panjang, melainkan keberanian mengambil tanggung jawab saat dibutuhkan. Malam pun tiba. Setelah seluruh agenda hari pertama selesai, Gibran duduk sendiri di ruang kerja yang kini terasa lebih sunyi. Ia menyadari bahwa hari itu bukan sekadar pergantian sementara, tetapi awal dari serangkaian keputusan besar yang akan menguji arah bangsa. Di luar sana, kota terus bergerak. Dan di dalam istana, babak baru telah dimulai. Malam setelah hari pertamanya berakhir, Gibran belum benar-benar bisa beristirahat. Di layar tabletnya, grafik percakapan publik melonjak tajam. Sebuah nama kembali mendominasi lini massa, Roy Suryo. Isu lama yang sempat mereda kini diangkat kembali, dikemas dengan narasi baru yang lebih provokatif. Tim komunikasi istana segera melaporkan bahwa beberapa pernyataan terbaru memicu perdebatan luas. Potongan video, dokumen lama, hingga opini yang belum terverifikasi beredar cepat. Situasi itu berpotensi mengganggu stabilitas yang baru saja ia janjikan kepada publik. Gibran memejamkan mata sejenak, lalu meminta seluruh data dikumpulkan secara komprehensif. Ia tidak ingin bereaksi berdasarkan emosi atau tekanan opini.
Baginya, langkah pertama adalah memahami peta persoalan secara utuh sebelum menentukan arah. Keesokan paginya, rapat koordinasi digelar lebih awal dari biasanya. Kapolri, Jaksa Agung, serta beberapa penasihat hukum hadir dengan wajah serius. Laporan awal menunjukkan adanya pernyataan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, namun pendekatan harus dilakukan hati-hati agar tidak memunculkan kesan pembungkaman. Dalam pertemuan itu, Gibran menegaskan satu prinsip, semua harus berjalan sesuai aturan. Tidak ada intervensi politik, tidak ada tekanan tersembunyi. Jika ada pelanggaran, proses hukum menjadi jalurnya. Jika tidak, biarkan publik menilai dengan informasi yang benar. Di luar istana, suhu perdebatan semakin meningkat. Sejumlah tokoh ikut bersuara, memperkeruh suasana dengan tafsir masing-masing. Media internasional mulai meliput, menggambarkan situasi sebagai ujian awal bagi pemimpin muda yang baru memegang kendali. Sementara itu, keluarga besar turut menjadi sorotan. Wartawan menunggu di depan kediaman pribadi, berharap mendapatkan pernyataan langsung. Namun Gibran memilih tetap fokus pada tugas kenegaraan. Ia memahami bahwa setiap kata yang diucapkan bisa memperbesar gelombang. Menjelang siang, tim hukum menyampaikan perkembangan signifikan. Beberapa bukti digital telah diverifikasi oleh ahli independen. Temuan awal menunjukkan adanya distorsi informasi yang disengaja. Meski demikian, keputusan resmi belum bisa diumumkan sebelum seluruh proses rampung. Gibran kemudian memutuskan untuk berbicara langsung kepada masyarakat melalui pernyataan terbuka. Dalam siaran nasional, ia mengajak semua pihak menahan diri dan menghormati mekanisme hukum. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika politik. Pidato itu tidak panjang, tetapi substansial. Ia tidak menyebut nama siapapun, tidak menyudutkan pihak tertentu. Fokusnya pada stabilitas dan supremasi hukum. Pendekatan yang tenang itu perlahan meredam sebagian ketegangan. Beberapa hari berikutnya, hasil penyelidikan diumumkan secara transparan. Aparat menyampaikan bahwa tuduhan yang beredar tidak memiliki dasar kuat dan mengandung unsur manipulasi data. Proses hukum berjalan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan informasi keliru. Malam itu, suasana istana terasa lebih terkendali. Gibran berdiri di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkilau. Ia sadar, badai pertama telah datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun ia juga memahami satu hal penting, kepemimpinan bukan tentang menghindari konflik, melainkan mengelolanya dengan kepala dingin dan komitmen pada aturan. Ketegangan dalam negeri mulai mereda, tetapi Gibran tahu ujian belum benar-benar selesai. Stabilitas memang terjaga, namun agenda strategis negara tidak bisa tertunda. Di meja kerjanya pagi itu, sebuah map merah bertanda prioritas tinggi menunggu untuk dibuka. Di dalamnya terdapat dokumen rencana kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak awal pemerintahan. Modernisasi alat utama sistem persenjataan menjadi program jangka panjang yang tak boleh terhenti, terlebih di tengah dinamika kawasan yang semakin kompleks. Belum lama ia membaca ringkasan laporan tersebut, telepon khusus berdering. Sambungan aman dari Singapura tersambung. Suara Prabowo terdengar tegas meski sedikit lelah. Pesannya singkat namun syarat makna, lanjutkan negosiasi dengan Rusia sesuai rencana. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk memperjelas arah. Gibran memahami bahwa kepercayaan penuh telah diberikan kepadanya. Keputusan besar kini berada di tangannya. Siang harinya, ia mengumpulkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan sejumlah penasihat strategis. Peta kawasan Asia Pasifik terpampang di layar besar. Jalur perdagangan, titik rawan konflik, serta kekuatan militer regional dibahas secara rinci. Laporan intelijen menunjukkan adanya perlombaan modernisasi militer di beberapa negara tetangga. Indonesia tidak berada dalam posisi mengancam siapapun, tetapi kesiapan pertahanan menjadi keharusan demi menjaga kedaulatan. Dalam diskusi itu, Rusia menawarkan paket kerjasama mencakup tank berat generasi terbaru serta sistem pendukungnya. Namun Gibran tidak ingin Indonesia sekadar menjadi pembeli. Ia menginginkan transfer teknologi dan peluang produksi bersama di dalam negeri. Sore menjelang ketika keputusan diambil, delegasi resmi akan berangkat ke Moskow dalam waktu dekat, dipimpin langsung olehnya. Langkah itu mengirim pesan kuat bahwa kepemimpinan sementara tetap mampu menjalankan diplomasi strategis. Berita rencana kunjungan tersebut segera menyebar. Sebagian kalangan memuji keberanian mengambil inisiatif,
sementara yang lain mempertanyakan implikasi geopolitiknya. Namun Gibran tetap pada pendiriannya, kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Malam sebelum keberangkatan, ia menyempatkan diri berbicara dengan para kepala staf angkatan. Ia ingin memastikan bahwa kebutuhan real di lapangan benar-benar menjadi dasar negosiasi, bukan sekadar simbol kerjasama. Di ruangannya yang tenang, ia kembali menatap berkas-berkas spesifikasi teknis kendaraan tempur dan sistem persenjataan. Detail demi detail dipelajari, dari daya jelajah hingga ketahanan mesin di iklim tropis. Ia ingin hadir di meja perundingan bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai pengambil keputusan yang memahami substansi. Ketika pesawat kepresidenan mulai dipersiapkan di landasan Halim Perdana Kusuma, Gibran menyadari bahwa langkah berikutnya akan membawa Indonesia ke panggung global yang lebih besar. Polemik dalam negeri telah ia lewati. Kini, tantangan baru menanti di negeri bersalju, tempat kepentingan nasional akan diuji melalui diplomasi dan ketegasan sikap. Pesawat kepresidenan menembus langit malam, meninggalkan Jakarta yang masih bergelora dengan dinamika politiknya. Di dalam kabin utama, suasana hening namun penuh konsentrasi. Gibran duduk bersama tim kecilnya, membahas ulang poin-poin krusial yang akan dinegosiasikan setibanya di Rusia. Perjalanan panjang itu dimanfaatkan untuk menyelaraskan strategi. Menteri Pertahanan memaparkan opsi pembelian tank berat beserta sistem pendukungnya, sementara penasihat ekonomi menghitung skema pembiayaan yang paling realistis. Tidak ada ruang untuk kesalahan, setiap angka dan klausul harus dipertimbangkan matang. Beberapa jam kemudian, roda pesawat menyentuh landasan Bandara Vnukovo. Salju tipis menyelimuti permukaan aspal, menciptakan pemandangan kontras bagi delegasi yang terbiasa dengan iklim tropis. Upacara penyambutan militer berlangsung hikmat, lengkap dengan barisan kehormatan dan lagu kebangsaan kedua negara. Konvoi resmi bergerak menuju pusat kota. Bangunan-bangunan berarsitektur klasik berdiri megah di sepanjang jalan, seakan menjadi saksi sejarah panjang negeri tersebut. Gibran memandang keluar jendela, menyadari bahwa kunjungan ini bukan sekadar perjalanan diplomatik, melainkan penentuan arah pertahanan Indonesia ke depan. Pertemuan pertama digelar di sebuah ruangan besar dengan meja oval panjang. Delegasi Rusia dipimpin langsung oleh pejabat tinggi pertahanan mereka. Wajah-wajah serius menyiratkan bahwa pembicaraan akan berlangsung intens. Sesi awal diisi dengan pernyataan pembuka. Rusia menawarkan kerjasama komprehensif, mulai dari pengadaan tank generasi terbaru hingga pelatihan personel. Namun Gibran tidak terburu-buru menyambut semua tawaran. Ia menekankan pentingnya keseimbangan manfaat dan kemandirian industri nasional. Diskusi teknis kemudian dimulai. Spesifikasi kendaraan tempur diproyeksikan di layar raksasa, daya tahan lapis baja, sistem navigasi, hingga kemampuan tempur di berbagai medan. Tim Indonesia aktif mengajukan pertanyaan, memastikan setiap detail sesuai dengan kebutuhan geografis Nusantara. Negosiasi sempat memanas ketika membahas soal transfer teknologi. Pihak Rusia awalnya menawarkan skema terbatas, sementara Indonesia menginginkan porsi lebih besar agar industri dalam negeri bisa berkembang. Perdebatan berlangsung alot, tetapi tetap dalam koridor profesional. Di sela pertemuan, Gibran berbicara empat mata dengan pimpinan delegasi Rusia. Ia menegaskan bahwa kerjasama jangka panjang akan lebih menguntungkan dibanding transaksi sekali beli. Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Hari pertama di Moskow ditutup tanpa keputusan final, namun fondasi kesepahaman mulai terbentuk. Kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan ke tahap lebih rinci keesokan harinya. Meski belum ada tanda tangan, arah kesepakatan semakin jelas. Malam itu, dari jendela hotel yang menghadap Sungai Moskva, Gibran merenungkan perjalanan yang telah ditempuh sejak hari pertama ia memegang kendali. Dari meredakan polemik domestik hingga duduk di meja perundingan internasional, semua terjadi dalam waktu singkat. Di bawah langit Moskow yang kelabu, ia memahami bahwa kepemimpinan diuji bukan hanya oleh krisis di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuan membawa bangsa berdiri sejajar di panggung dunia. Dan esok hari, ujian itu akan mencapai puncaknya. Pagi di Moskow datang dengan udara yang menggigit. Salju turun lebih lebat dibanding hari sebelumnya, seakan menambah suasana serius yang menyelimuti agenda lanjutan.
Di ruang pertemuan yang sama, delegasi kedua negara kembali duduk berhadapan dengan dokumen yang kini penuh catatan dan revisi. Tim teknis Indonesia membuka sesi dengan paparan rinci tentang kebutuhan operasional di wilayah tropis dan kepulauan. Mereka menjelaskan tantangan medan berlumpur, hutan lebat, hingga garis pantai panjang yang menuntut fleksibilitas kendaraan tempur. Penjelasan itu membuat diskusi bergerak dari sekadar spesifikasi umum menjadi pembahasan yang sangat kontekstual. Pihak Rusia merespons dengan menawarkan modifikasi tertentu pada sistem pendingin mesin dan perlindungan komponen elektronik. Namun isu utama belum tersentuh, alih teknologi. Bagi Indonesia, inilah jantung dari seluruh pembicaraan. Ketika pembahasan memasuki klausul produksi bersama, suasana ruangan terasa lebih tegang. Rusia berhati-hati membuka akses pada lini manufaktur inti mereka. Sementara itu, Indonesia menegaskan komitmen membangun fasilitas perakitan dalam negeri sebagai bagian dari kerjasama jangka panjang. Gibran memecah kebuntuan dengan pendekatan berbeda. Ia tidak hanya berbicara soal kebutuhan militer, tetapi juga potensi pasar regional dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kolaborasi ini dapat menjadi pintu masuk bagi ekspansi bersama di Asia Tenggara. Argumentasi tersebut mengubah arah diskusi. Delegasi Rusia mulai melihat peluang strategis yang lebih luas. Jika Indonesia berkembang menjadi pusat perawatan dan produksi komponen, kerjasama bisa meluas melampaui satu kontrak. Negosiasi berlangsung berjam-jam tanpa jeda panjang. Peta jalur logistik dipaparkan, simulasi biaya disandingkan, serta skema pelatihan teknisi Indonesia dibahas detail. Setiap butir kesepakatan disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan celah di kemudian hari. Di sela istirahat singkat, Gibran menerima laporan dari Jakarta. Situasi dalam negeri tetap terkendali. Keputusan cepatnya beberapa hari sebelumnya menjaga kepercayaan publik. Kabar itu memberinya ruang bernapas untuk fokus penuh pada pembicaraan strategis. Menjelang sore, titik terang akhirnya muncul. Rusia menyetujui skema bertahap untuk transfer teknologi, dimulai dari perakitan hingga peningkatan kapasitas teknis dalam beberapa tahun. Indonesia juga memperoleh akses pelatihan intensif bagi insinyur dan personel militer. Kesepahaman prinsip itu belum dituangkan dalam tanda tangan resmi, tetapi kedua pihak sepakat menyusun draft akhir malam itu juga. Atmosfer ruangan berubah lebih cair, meski kehati-hatian tetap dijaga. Saat kembali ke penginapan, Gibran menatap salju yang terus turun tanpa suara. Ia sadar, langkah hari itu bukan sekadar soal pembelian tank, melainkan fondasi bagi kemandirian pertahanan nasional. Babak baru sedang terbuka. Esok hari, keputusan final akan diambil, dan dunia akan melihat bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di tengah percaturan global yang semakin kompleks. Pagi itu, langit Moskow tampak lebih cerah meski suhu tetap menusuk tulang. Di dalam aula pertemuan utama, meja panjang telah disiapkan dengan dua bendera berdiri berdampingan. Dokumen final yang semalam disusun kini terletak rapi dalam map kulit bersegel resmi. Sebelum prosesi dimulai, kedua delegasi melakukan pembahasan terakhir untuk memastikan tidak ada pasal yang terlewat. Tim hukum meneliti setiap kalimat, memastikan terjemahan identik dalam dua bahasa. Ketelitian menjadi kunci agar kerjasama besar ini berdiri di atas fondasi yang kokoh. Isi kesepakatan mencakup pengadaan tank berat generasi terbaru, sistem pendukung tempur, pelatihan awak, serta skema alih teknologi bertahap. Indonesia juga mendapatkan komitmen pembangunan fasilitas perakitan dan pusat perawatan di dalam negeri. Bagi Gibran, poin terakhir itulah yang paling penting. Ia ingin memastikan bahwa transaksi ini bukan sekadar belanja pertahanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kemandirian industri strategis nasional. Upacara penandatanganan berlangsung hikmat. Kamera media internasional merekam setiap gerakan pena yang menyentuh kertas. Tepuk tangan menggema saat kedua pihak berdiri dan saling berjabat tangan, menandai lahirnya babak baru hubungan bilateral. Namun di balik senyum diplomatik, tantangan baru langsung muncul. Laporan dari penasihat luar negeri menyebutkan adanya reaksi keras dari beberapa negara barat yang memantau kerjasama tersebut. Spekulasi mengenai tekanan politik mulai beredar. Dalam konferensi pers bersama, Gibran menjawab dengan tenang. Ia menegaskan bahwa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, bekerja sama dengan siapapun demi kepentingan nasional tanpa terikat blok kekuatan tertentu.
Pernyataan itu menjadi sorotan utama berbagai media global. Banyak analis menilai langkah Indonesia sebagai sinyal kemandirian strategis di tengah polarisasi dunia. Usai agenda resmi, delegasi Indonesia diajak mengunjungi fasilitas produksi kendaraan tempur. Di dalam hanggar raksasa, deretan tank berdiri kokoh dengan baja tebal dan sistem persenjataan canggih. Gibran memperhatikan dengan saksama, berdiskusi langsung dengan para insinyur mengenai adaptasi untuk iklim tropis. Ia menanyakan daya tahan mesin di suhu tinggi, ketahanan komponen elektronik terhadap kelembapan, serta kemampuan manuver di medan berlumpur. Diskusi teknis itu menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memastikan setiap unit benar-benar sesuai kebutuhan. Menjelang malam, rombongan bersiap kembali ke tanah air. Dari jendela pesawat yang mulai bergerak di landasan bersalju, Gibran menyadari bahwa misi luar negeri pertamanya sebagai pelaksana tugas presiden telah mencapai puncak. Kini, ujian berikutnya menanti di Jakarta. Kesepakatan sudah diteken, tetapi implementasi dan dampak geopolitiknya akan menjadi tantangan baru yang tak kalah berat. Pesawat kepresidenan mendarat mulus di Halim Perdana Kusuma saat fajar baru menyingsing. Udara Jakarta terasa hangat, kontras dengan dinginnya Moskow yang baru saja ditinggalkan. Di balik sambutan resmi yang tertata rapi, Gibran tahu pekerjaan sebenarnya justru baru dimulai. Belum sampai 12 jam setelah kepulangannya, laporan diplomatik berdatangan. Beberapa negara barat menyampaikan keprihatinan atas kerjasama pertahanan Indonesia dengan Rusia. Nada mereka halus, namun maknanya tegas, langkah itu akan dipantau secara serius. Kementerian Luar Negeri segera menggelar rapat koordinasi. Para diplomat senior memetakan potensi dampak, mulai dari tekanan ekonomi hingga kemungkinan pembatasan kerjasama tertentu. Dunia internasional memang tidak pernah sepenuhnya netral dalam urusan persenjataan. Di sisi lain, dukungan domestik justru menguat. Sejumlah pengamat pertahanan menilai keputusan tersebut sebagai terobosan strategis. Industri dalam negeri diproyeksikan mendapat dorongan besar jika fasilitas perakitan benar-benar terrealisasi. Namun tidak semua pihak sepakat. Sebagian oposisi memanfaatkan momentum untuk mempertanyakan arah kebijakan luar negeri. Mereka menuding langkah itu berisiko memicu ketegangan dengan mitra dagang tradisional. Gibran merespons dengan pendekatan terukur. Ia memanggil para pimpinan fraksi di parlemen untuk berdialog terbuka. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan detail kesepakatan, termasuk manfaat transfer teknologi dan jaminan tidak adanya ketergantungan sepihak. Sementara itu, di ranah internasional, Duta Besar Indonesia di beberapa negara kunci bergerak cepat melakukan klarifikasi. Pesan yang dibawa konsisten, Indonesia tetap berkomitmen menjaga hubungan baik dengan semua pihak dan tidak berpihak pada blok manapun. Beberapa hari kemudian, sebuah pernyataan dari salah satu negara besar memicu perhatian luas. Mereka mengingatkan potensi sanksi terhadap negara yang menjalin transaksi militer dengan Rusia. Isyarat itu menjadi ujian nyata bagi keteguhan pemerintah. Rapat terbatas kembali digelar di Istana. Menteri Keuangan memaparkan skenario mitigasi jika terjadi tekanan ekonomi. Bank sentral turut memberi analisis mengenai stabilitas nilai tukar. Semua kemungkinan dihitung dengan cermat. Di tengah situasi tersebut, telepon dari Singapura kembali masuk. Kondisi Prabowo dilaporkan semakin membaik. Dalam percakapan singkat, ia menyampaikan apresiasi atas keberanian melanjutkan agenda strategis. Dukungan itu memperkuat keyakinan Gibran bahwa langkah yang diambil berada di jalur yang tepat. Malam harinya, Gibran berdiri di ruang kerjanya yang temaram. Ia menyadari bahwa keputusan besar selalu membawa konsekuensi. Diplomasi bukan sekadar senyum di depan kamera, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan. Gelombang dari barat mungkin belum reda, tetapi Indonesia telah menunjukkan satu hal penting, arah kebijakan ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan oleh ketakutan. Dan bagi Gibran, inilah babak baru kepemimpinan yang sesungguhnya. Beberapa pekan setelah kepulangan dari Moskow, tahap awal implementasi kerjasama mulai berjalan. Tim teknis Rusia dijadwalkan datang ke Indonesia untuk survei lokasi fasilitas perakitan dan pusat perawatan. Kedatangan mereka menjadi simbol bahwa kesepakatan bukan sekadar dokumen seremonial. Di sisi lain, tekanan global belum sepenuhnya surut. Nilai tukar sempat berfluktuasi akibat sentimen pasar yang sensitif terhadap isu geopolitik.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bekerja ekstra menjaga stabilitas agar kepercayaan investor tetap terjaga. Gibran memimpin rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan semua sektor bergerak selaras. Ia tidak ingin proyek strategis ini justru memicu ketidakpastian ekonomi. Pendekatannya jelas, pertahanan kuat harus berjalan beriringan dengan kestabilan finansial. Sementara itu, lokasi calon fasilitas produksi di salah satu kawasan industri strategis mulai dipersiapkan. Lahan dibersihkan, infrastruktur dasar ditingkatkan, dan tim insinyur lokal dilibatkan sejak tahap awal. Antusiasme terlihat di wajah para teknisi muda yang menyadari peluang besar di depan mereka. Namun tantangan muncul dari arah tak terduga. Sebuah kelompok siber misterius mencoba meretas sistem informasi proyek pertahanan tersebut. Serangan itu berhasil dideteksi lebih awal oleh Badan Siber Nasional sebelum menimbulkan kerusakan besar. Insiden tersebut memicu kewaspadaan tinggi. Gibran segera menginstruksikan penguatan sistem keamanan digital. Ia memahami bahwa perang modern tidak selalu terjadi di medan tempur, melainkan juga di ruang maya. Di parlemen, perdebatan kembali menghangat. Beberapa anggota menuntut transparansi lebih lanjut terkait anggaran dan skema pembiayaan. Gibran menyambut tuntutan itu dengan membuka laporan terperinci, menunjukkan komitmen akuntabilitas. Kedatangan delegasi teknis Rusia akhirnya tiba. Mereka disambut sederhana namun profesional. Kunjungan lapangan dilakukan secara intensif, mulai dari pengecekan kesiapan infrastruktur hingga diskusi teknis dengan insinyur Indonesia. Dalam salah satu sesi, seorang teknisi muda Indonesia mempresentasikan rencana adaptasi komponen agar lebih sesuai dengan kondisi tropis. Delegasi Rusia tampak terkesan dengan kesiapan sumber daya manusia lokal. Kolaborasi perlahan berubah menjadi kemitraan yang setara. Di tengah kesibukan itu, kabar baik datang dari Singapura. Kondisi Prabowo semakin stabil dan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat. Informasi tersebut memberi energi baru bagi seluruh jajaran pemerintahan. Suatu malam, Gibran berdiri di lokasi proyek yang masih diterangi lampu konstruksi. Ia memandang rangka baja yang mulai berdiri, simbol awal kemandirian industri pertahanan. Angin malam berembus pelan, membawa kesadaran bahwa setiap keputusan besar selalu disertai risiko. Ujian belum berakhir, tetapi fondasi telah diletakkan. Indonesia sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar fasilitas militer, ia sedang membangun kepercayaan diri sebagai bangsa yang mampu menentukan jalannya sendiri di tengah tekanan dunia. Pembangunan fasilitas perakitan mulai menunjukkan bentuk nyata. Struktur baja menjulang, alat berat bekerja tanpa henti, dan para insinyur lokal berdiskusi dengan mitra asing dalam ritme yang semakin padu. Optimisme tumbuh. Namun Gibran tahu proyek strategis selalu menarik perhatian banyak kepentingan. Suatu pagi, laporan intelijen masuk dengan tanda prioritas tinggi. Ditemukan indikasi upaya disinformasi terorganisir yang mencoba membangun narasi bahwa kerjasama pertahanan ini merugikan negara. Konten-konten manipulatif disebar melalui jaringan anonim dengan pola yang sistematis. Gibran memanggil Kepala Badan Siber dan tim komunikasi strategis. Ia tidak ingin membalas dengan propaganda, melainkan dengan data dan keterbukaan. Transparansi kembali dijadikan senjata utama untuk meredam keraguan publik. Di waktu yang hampir bersamaan, delegasi ekonomi dari salah satu negara barat meminta pertemuan khusus. Agenda resminya membahas perdagangan, namun semua pihak memahami ada pesan tersirat terkait kebijakan pertahanan terbaru Indonesia. Pertemuan berlangsung hangat namun penuh kehati-hatian. Mitra tersebut mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan global. Gibran menjawab dengan diplomasi tenang, Indonesia menghargai semua kerjasama, tetapi keputusan strategis ditentukan oleh kebutuhan nasional. Sementara itu, progres teknis terus berjalan. Tim gabungan mulai menyusun jadwal pengiriman unit pertama untuk pelatihan awak. Personel TNI yang dipilih menjalani seleksi ketat dan pembekalan intensif, mempersiapkan diri menghadapi teknologi baru. Di dalam negeri, dukungan industri pendukung mulai bermunculan. Perusahaan baja, elektronik, hingga manufaktur komponen ringan mengajukan proposal untuk terlibat. Efek berganda yang diharapkan perlahan terlihat. Namun ketegangan meningkat ketika sebuah media internasional menerbitkan laporan investigatif yang mempertanyakan motif di balik kerjasama tersebut. Artikel itu menyebar cepat dan memicu diskusi luas di berbagai forum global. Gibran tidak menghindar.
Ia menyetujui wawancara eksklusif dengan jurnalis asing ternama. Dalam dialog panjang, ia menjelaskan visi pertahanan Indonesia, komitmen terhadap perdamaian kawasan, serta pentingnya kemandirian teknologi. Wawancara itu mendapat respons positif dari sebagian analis internasional. Mereka melihat Indonesia berusaha memainkan peran seimbang di tengah rivalitas kekuatan besar. Narasi negatif perlahan kehilangan daya dorongnya. Menjelang akhir pekan, kabar resmi tiba, Prabowo dijadwalkan kembali ke tanah air dalam beberapa hari. Berita itu membawa rasa lega di lingkungan istana, sekaligus menjadi momen refleksi atas periode kepemimpinan sementara yang penuh dinamika. Malam itu, Gibran berdiri di ruang kerjanya yang pernah terasa begitu berat pada hari pertama. Kini ia menyadari bahwa setiap badai telah memberinya pengalaman berharga. Proyek besar masih berjalan, tekanan belum sepenuhnya reda, tetapi arah bangsa tetap terjaga. Dan tak lama lagi, tongkat kepemimpinan akan kembali ke tangan pemilik mandat utamanya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pesawat yang membawa Prabowo dari Singapura mendarat di Jakarta dalam pengamanan ketat namun tanpa seremoni berlebihan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara tetap stabil, tanpa drama politik yang tak perlu. Gibran menyambut langsung di ruang VVIP bandara. Jabat tangan keduanya berlangsung singkat, tetapi syarat makna. Tidak ada percakapan panjang di depan kamera, hanya tatapan yang mencerminkan saling percaya setelah melewati masa yang penuh ujian. Dalam perjalanan menuju istana, keduanya berbicara empat mata. Gibran memaparkan seluruh perkembangan, meredanya polemik domestik, tekanan diplomatik dari Barat, hingga progres pembangunan fasilitas perakitan dan jadwal pelatihan awak. Prabowo mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia mengangguk, sesekali mengajukan pertanyaan detail mengenai skema transfer teknologi dan mitigasi risiko ekonomi. Diskusi itu terasa lebih seperti dialog strategis dua pemimpin ketimbang laporan formal. Setibanya di istana, rapat terbatas digelar. Para menteri menyampaikan pembaruan sektor masing-masing. Tidak terlihat adanya kekosongan kepemimpinan selama masa perawatan, roda pemerintahan berjalan konsisten. Dalam konferensi pers bersama, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan sementara yang menjaga arah kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan kerjasama pertahanan tetap menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah. Pernyataan tersebut menjadi penegasan publik bahwa tidak ada perubahan arah. Kesinambungan kepemimpinan berhasil dipertahankan, dan spekulasi yang sempat berkembang otomatis mereda. Di luar gedung, pasar merespons positif. Stabilitas politik yang terjaga membuat sentimen ekonomi kembali menguat. Nilai tukar membaik, dan indeks saham bergerak naik perlahan. Meski demikian, Gibran memahami bahwa perannya belum sepenuhnya selesai. Ia tetap mengawal tahap implementasi proyek strategis tersebut, memastikan komitmen yang telah ditandatangani benar-benar terrealisasi. Sore harinya, ia menyempatkan diri mengunjungi lokasi pembangunan fasilitas yang kini semakin rampung. Rangka baja telah berubah menjadi bangunan utuh, simbol konkret dari keputusan yang pernah memicu perdebatan luas. Di tengah suara mesin dan aktivitas pekerja, ia merenung sejenak. Masa kepemimpinan sementaranya mungkin singkat, tetapi syarat pelajaran tentang tekanan, diplomasi, dan tanggung jawab besar. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, Gibran kembali ke istana dengan langkah lebih ringan. Tongkat komando telah kembali ke tangan presiden definitif, namun jejak keputusannya akan tetap menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju kemandirian pertahanan. Beberapa bulan setelah proyek berjalan penuh, hasil awal mulai terlihat nyata. Fasilitas perakitan yang dahulu hanya berupa rangka kini berdiri kokoh, lengkap dengan jalur produksi dan pusat pelatihan teknis. Aktivitas di dalamnya mencerminkan babak baru industri pertahanan nasional. Unit pertama yang dirakit bersama akhirnya keluar dari hanggar dalam sebuah seremoni sederhana. Tidak ada perayaan berlebihan, hanya tepuk tangan para teknisi dan prajurit yang menyaksikan lahirnya simbol kemandirian tersebut. Bendera merah putih terpasang di sisi kendaraan tempur itu, menandai identitasnya. Prabowo memimpin langsung uji coba perdana di lapangan latihan militer. Di sampingnya, Gibran berdiri sebagai saksi perjalanan yang pernah ia awali dalam situasi genting. Mesin menderu, rantai baja bergerak mantap di atas tanah berlumpur, membuktikan adaptasi teknologi terhadap medan Nusantara. Di ruang kendali, para insinyur muda Indonesia memantau setiap data performa.
Mereka bukan lagi sekadar penerima teknologi, melainkan bagian dari proses pengembangan. Transfer pengetahuan yang dulu dinegosiasikan kini benar-benar berjalan. Dampaknya merambat ke sektor lain. Industri baja dalam negeri menerima pesanan tambahan, perusahaan elektronik lokal terlibat dalam produksi komponen, dan pusat riset mulai mengembangkan inovasi lanjutan. Efek berantai yang diharapkan perlahan menjadi kenyataan. Tekanan internasional memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi Indonesia berhasil menjaga keseimbangan hubungan global. Diplomasi aktif terus dilakukan, membuka kerjasama baru di bidang lain tanpa meninggalkan komitmen pertahanan. Di dalam negeri, opini publik berubah signifikan. Keputusan yang sempat dipertanyakan kini dipandang sebagai langkah berani yang terukur. Kepemimpinan yang tenang saat badai datang menjadi pembicaraan banyak kalangan. Suatu sore, Gibran kembali berdiri di balkon istana, tempat ia pernah merenung pada hari pertama mengambil alih tanggung jawab. Kini suasana berbeda, tidak ada kegelisahan yang sama seperti sebelumnya, hanya refleksi atas perjalanan yang penuh dinamika. Ia menyadari bahwa kepemimpinan bukan tentang seberapa lama memegang kendali, tetapi tentang bagaimana menjaga arah ketika keadaan tidak pasti. Masa singkat itu telah mengajarkannya arti ketegasan, kesabaran, dan keberanian mengambil risiko. Di sisi lain halaman istana, para taruna muda berlatih dengan semangat baru. Mereka tumbuh dalam sistem pertahanan yang semakin modern dan mandiri. Masa depan berada di tangan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Ketika senja menutup langit Jakarta dengan warna keemasan, Gibran memahami bahwa setiap keputusan besar meninggalkan jejak panjang. Apa yang dimulai di tengah kekhawatiran kini berubah menjadi fondasi kekuatan, dan dalam catatan sejarah bangsa, periode singkat itu akan dikenang bukan sebagai jeda kekuasaan, melainkan sebagai momentum pembuktian bahwa kesinambungan dan keberanian dapat berjalan beriringan demi menjaga kedaulatan Indonesia.